Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon, punya slogan AI Flagship Killer HP ini ya, Realme GT6. Apa bener layak disebut flagship killer? Apa yang menarik dan apa yang perlu diperhatikan sebelum membeli HP ini? Langsung aja, mari kita bahas. Let's go! Pertama, kita bacakan dulu speknya ya. Jadi HP ini tuh sudah 5G tentunya, menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3, yang mana Snapdragon Series 8 ini tuh adalah chipset flagshipnya terbaru dari Qualcomm. Jadi ada Snapdragon 8 Gen 3, ini posisinya tuh ada di tengah ya. Tentunya nih, di atas ini tuh ada yang namanya 8 Plus Gen 3, dan di bawah ini nih, ini namanya 8S Gen 3 gitu ya. Jadi kalian harus pahami dulu nih. Jadi ada tiga tingkatan ya. Yang mana nih? Yang 8S Gen 3 ini tuh secara performa ini udah kenceng gitu ya. Karena kan termasuk flagshipnya chipset dari Snapdragon gitu ya. Jadi fitur-fitur esensial flagshipnya ini tuh udah ada gitu. Hanya saja fitur-fitur tambahan lainnya yang dipangkas. Misalnya nih seperti perekaman video 8K kayak gitu ya, yang jarang kita pakai juga sebenarnya. Jadi overall secara performa Snapdragon 8S Gen 3 ini tuh udah kencang. RAM-nya ini tuh 12 GB LPDDR5X, dan storage-nya ini tuh udah UFS 4.0 di 256 GB. Baterainya ini tuh 5500 mAh, gede ya, dengan pengisian daya di 120 watt SuperVOOC. Untuk kameranya sudah dilengkapi dengan sensor terbaru ya dari Sony, yaitu Sony LYT808 OIS kamera, dan Realme GT itu menjadi smartphone flagship pertama yang bisa membawa fitur AI dengan harga yang lebih terjangkau. Bagaimana AI-nya? Ya, kita bahas di video ini. Sekarang kita masuk dulu nih ke bagian form factor-nya dan desainnya. Dari segi dimensi, smartphone itu berukuran 162 mm x 75 mm dikali 8,6 mm, dengan beratnya ini tuh di 199 gram. Desainnya masih ini ya, berasa tipis gitu ya, nggak berasa bulky, padahal baterainya ini tuh di 5500 mAh. Untuk warnanya ini tuh ada dua varian warna, ada Razer Green, dan yang gua pegang ini tuh namanya Fluid Silver ya. Desainnya sendiri buat gue ini tuh sangat menarik perhatian ya, apalagi kalau dipakein casing nih ya. Jadi selain bulatan kameranya yang mencolok gitu ya, area yang ini ya, yang seperti cermin ini juga bikin HP ini tuh sangat elegan. Ini bahkan bisa kita pakai buat ngaca, ini cakep banget. Realme menyebutnya Nano Mirror Design, hadir dengan tekstur logam yang berkilau sehingga terlihat elegan dan modern ya untuk smartphone flagship. Karena ini desain kaca, jadi kita maksudnya kita bisa ngaca gitu ya. Ini tuh ya di sini ya, bisa ngaca seperti yang gue bilang tadi, bisa ngaca, bener-bener bisa touch up kalau misalnya kalian dadakan gitu kan, mau ngebenerin make up atau mungkin mau ketemu sama teman kalian, oh gue ngeliat dulu apakah ada belek gitu kan. Back covernya ini tuh menurut gue gila banget sih. Kenapa gila banget? Karena ini tuh feel-nya sangat amat berasa glass, dan frame-nya ini tuh aluminium. Ternyata ini tuh adalah polikarbonat ya. Ini tuh bener-bener polikarbonat, John. Cuman ini feel-nya ini tuh bisa dibuat seperti kaca. Sepertinya memang Realme menggunakan teknologi yang membuat finishing-nya ini tuh jadi jauh lebih berasa gitu ya, feel premiumnya tuh. Asli kalau misalkan pegang, ini tuh berasa enak banget seperti kaca. Dan karena desain layarnya ini tuh curve ya, jadi pas gue pegang terasa sangat nyaman. Dan kalau pengen grip di tangan tuh lebih mantap, gunakan aja casing bawaannya yang sudah tersedia di paket pembelian. Bagian depan HP ini tuh terdapat selfie kamera ya, punch hole yang posisinya di tengah. Dan layarnya ini tuh sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2. Kemudian di bagian sampingnya ini ya, bagian samping kanannya ini tuh terdapat tombol volume dan juga tombol power. Bagian atas ini tuh ada lubang mikrofon, ada infrared blaster, kemudian ada juga lubang speaker. Sementara di bagian kirinya ini tuh polos ya, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya ini tuh ada slot SIM yang tanpa micro SD ya, jadi nggak support micro SD. Terus ada juga mikrofon, ada port Type-C, dan ada juga lubang speaker. Suara dari speakernya menurut gue ini udah lumayan oke ya, apalagi dengan stereo speaker. Ini tuh menghasilkan audio yang sangat nyaman untuk aktivitas entertainment. Bassnya cukup berasa. Untuk mendapatkan kualitas yang oke, ini saran dari gue mending jangan di set
terlalu over ya, mungkin 50-67% gitu ya, 50-60-70% lah maksudnya gitu ya. Itu baru berasa enak buat speakernya. Nah kemudian nih untuk biometriknya juga ini tuh udah asik banget ya, karena udah in display fingerprint, dan sejauh ini gue pakai ini akurat ya dan cepet, overall aman untuk fingerprintnya. Dan fitur wajib zaman sekarang nih, NFC ini juga pastinya ada di HP ini ya, ditambah udah sertifikat IP65 yang artinya udah tahan cipratan air dan debu. Masuk ke bagian layar, jadi Realme GT6 ini tuh menjadi yang terdepan di industri dengan mengusung layar 8T LTPO ya, LTPO gitu ya. Dengan refresh rate-nya ini tuh adaptif mulai dari 1 Hz sampai 120 Hz untuk tampilan yang lebih mulus. Layarnya ini tuh punya desain melengkung dan merupakan layar smartphone paling terang saat ini ya, sampai video ini dibuat setidaknya ya, karena punya maksimum brightness di 6000 nits. Dengan kecerahan yang tinggi ini, jadi kita bisa melihat layar HP di kondisi terik matahari ya. Terik matahari itu sangat terik tuh, kita bisa melihat kondisi layarnya itu dengan sangat baik, kontennya itu bisa ditampilkan dengan sangat baik. Layarnya masih bisa dilihat dengan sangat jelas. Buka menu setting nih, kemudian kalian pilih display dan aktifkan extra brightness. Jadi enak ya, jadi 6000 nitsnya ini tuh nggak selalu aktif, jadi bisa kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dan kalaupun diaktifkan terus-terusan, ini tuh tetap bisa hemat, karena selain chipsetnya yang memang 4 nanometer, kemudian emang efisien ke baterai, ada juga fitur yang apa ya, jadi teknologi yang bisa menghemat sampai 300 mAh gitu, gua lupa namanya, tapi intinya layar ini tuh bisa dihemat gitu ya, nggak bakal boros ke baterai. Ukuran layar ini tuh 6,78 inci dengan resolusinya ini tuh di 1,5K ya. Menggunakan panel ini tuh AMOLED dengan refresh rate-nya ini tuh di 120 Hz. Untuk kualitas warnanya juga jelas udah bagus banget ya. Warnanya lebih hidup dengan kedalaman 10 bit dan dengan 1,07 miliar warna ya, yang memungkinkan bisa menghilangkan color banding. Statusnya juga ini tuh udah oke ya, gonjrengnya pas dan tajam sehingga memberikan kenyamanan untuk dilihat mata bahkan dalam durasi yang lama. Realme GT6 ini tuh mendukung tampilan Dolby Vision dan Pro XDR yang mampu memberikan visual yang sangat mengesankan ya, layaknya berada di bioskop. Selain ada extra brightness di pengaturan layarnya, di color mode-nya juga kita bisa pilih tone warna yang sesuai dengan keinginan kalian nih. Jadi ada vivid, ada natural, ada pro mode, kemudian ada juga di dalamnya tuh ada cinematic dan brilliant. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang mari kita bahas performanya. Berdasarkan hasil benchmark nih yang udah gue coba ya, tes pertama mode default aja ya, pas nyalain langsung dites, mendapatkan skor di 1.470.000-an poin. Terus gue tes lagi nih dengan mengaktifkan GT Mode. Ini tuh skornya di 1.519.000-an poin. Sementara untuk Geekbench-nya, teman-teman bisa lihat sendiri skornya segini ya. Dan wildlife-nya juga udah gua tes, ini max out ya. Cuman ini herannya ini ya, gua coba stress test juga ya, stability-nya ini tuh 55%-an. Makanya gue saking penasaran, langsung aja gue coba bermain game Mobile Legends ya. Dan untuk settingannya ini tuh bisa teman-teman lihat ya, ini mentok rata kanan semua, hasilnya ini tuh lancar banget, gak ada kendala sama sekali ya. Layarnya juga responsif, jadi jari menggerakkan hero-nya tuh enak banget. Dan yang paling penting, gamenya ini tuh ternyata stabil ya, gue cobain stabil banget. Sementara nih kalau gue coba PUBG nih ya, untuk settingannya itu bisa kita set maksimal juga, bisa sampai paling pojok ini ya, udah bagus banget ya, udah ekstrim banget. Gamenya ini tuh berjalan dengan lancar tanpa kendala sama sekali, dan karena sudah dilengkapi dengan gyroscope hardware juga, jadi kalau misalnya kalian terbiasa pakai gyro, harusnya lebih presisi dan sangat nyaman menggerakkan scoop ataupun arah gitu ya, dengan gyro gitu ya. Malah nih pas gue coba main Genshin Impact, resolusinya ini tuh bisa tinggi di 1,5K juga, lebih enak banget ya. Sebuah resolusi 1500 sebuah resolusi 1500p yang bakalan memanjakan mata kalian ketika bermain game. Dan untuk settingan Genshin-nya ini tuh bisa di 60 fps. HP ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur Geek Power ya, Geek Power Tuning dan GT Boost Mode yang mampu memberikan pengalaman performa yang kencang. Jadi pastikan ya gunakan GT mode-nya ya kalau misalnya kalian mau bermain game. Supaya apa? Supaya performa dari HP ini tuh bisa maksimal. Kemudian bagaimana untuk suhunya? Selama gue pakai pemakaian yang gue pakai untuk bermain game, ini tuh suhunya tuh masih wajar-wajar aja ya. Jadi body yang cukup tipis ini tuh ya,
ini tidak menghasilkan efek panas yang mengganggu selama bermain game ataupun penggunaan kamera yang cukup intens ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk suhunya kalau buat gue pribadi ya. Sejauh ini gue pakai ya. Nggak tahu nih nanti kalau misalnya udah 30 hari kemudian, nanti kita lihat aja lah. Nah, jadi hal ini tuh karena di bagian dalam HP ini ya tersedia yang namanya 3D Tempered Dual Vapor Chamber sebagai pendinginnya. Namanya panjang banget. Intinya ada sistem pendingin yang bagus katanya ya. Jadi hasilnya HP ini tuh udah bagus banget dalam kemampuan fotografi dan gamingnya walaupun digunakan dalam durasi yang lama. Dan menariknya nih, karena sudah pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang punya pabrikasi 4 nanometer, nggak cuma kenceng performanya, tapi baterainya juga awet. Pada sektor kamera nih ya, ini tuh sangat menarik, punya setup 3 buah kamera belakang. 50 megapiksel yang pakai sensor Sony terbaru LYT808 dan sudah OIS. Terus kameranya juga ada telefoto, ini jarang nih ada telefoto 50 megapiksel, udah OIS juga, ada ultrawide, oke juga ya 8 megapiksel, dan selfie kameranya di 32 megapiksel. Kapan lagi ya harga 7 jutaan 8 juta kurang dapat lensa telefoto? Cakep banget ya. Untuk kualitasnya sendiri nih, teman-teman bisa nilai aja ya. Menurut gue ini udah bagus banget untuk sebuah smartphone yang mengandalkan performa. Hasilnya tuh udah oke ya, karena ini udah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gue untuk konten ataupun untuk sekedar mengabadikan momen ya. Saat di zoom pun ini hasilnya masih bagus banget gitu ya. Untuk tone warnanya juga menurut gue ini tuh udah selera gue banget, detailnya juga cukup tajam, asalkan di kondisi cahaya yang bagus dan tentunya dengan pengambilan yang pas. Dan menariknya nih, karena ada lensa telenya ya, jadi kita bisa mengambil foto dengan angle yang menarik ya, bahkan dari jarak yang cukup jauh gitu ya. Tapi tetap bisa menghasilkan foto dengan detail yang terjaga. Itu kenapa gue suka sama lensa tele. Kalian masih punya yang lensa tele kayak gini ya, bagus banget. Kemudian nih yang menariknya, pada mode street ini tuh masih tersedia filter-filter yang sangat menarik ya. Ada filter sinematik kayak gitu ya. Ini jujur gue suka banget pakai mode streetnya ini. Jadi ini juga bisa digunakan, maksudnya bisa digunakan di berbagai lensa, mau ultra wide, mau 1 kali zoom, 2 kali zoom, 4 kali zoom, ini tuh masih bisa digunakan efek-efek atau filter-filter dari street mode-nya. Jadi hasilnya bakalan lebih estetik dan berkarakter. Sementara nih untuk perekaman video, kamera belakangnya ini tuh bisa merekam di 4K 60 fps, cakep ya. Dan bisa juga ini ya, ada fitur ultra steady gitu. Ini bisa di 1080, bisa di 60 fps, ini cakep banget. Menariknya nih, kamera depannya juga bisa merekam di 4K 30 frame per second, 1080 bisa di 30 frame per second. Memang cukup disayangkan ya, kenapa kamera depannya itu belum bisa di 60 frame per second. Tapi at least ini sudah bisa di 4K 30 frame per second untuk kamera depannya. Jadi kita bisa mengambil video dengan lebih detail. Selain itu nih, kalau kalian hobi foto malam, bisa gunakan mode night mode ya untuk menghasilkan foto lebih detail dan minim noise ketika di kondisi kurang cahaya. Walaupun sebenarnya nih pas gua coba ya, hasil foto normal dengan hasil foto night mode-nya ini tuh perbedaannya tuh sangat kecil banget. Jadi foto normal aja udah bagus banget. Nah, tapi nih karena kameranya ini tuh punya fitur AI Night Vision, kamera ini tuh bisa mengambil gambar di kondisi gelap banget ya. Hasilnya tuh seperti ini. Untuk kualitas kameranya, coba menurut kalian gimana nih ya? Gue pengen banget dengar pendapat kalian gimana hasil foto ataupun video dari Realme GT6 ini. Tolong tulis di kolom komentar.
Oke, ini adalah perkembangan video kamera depannya Realme GT6 ya. Sudah bisa kualitas 4K di 30 frame per second. Kalau gua lihat di kameranya sih, ini tuh bener-bener stabil ya. Nih, kalau ini langsung gua lihat, ini stabil dan kualitasnya oke juga tuh. 4K di 30 frame per second. Nah, kalau ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi bisa 4K, bisa Full HD. Cuma sayangnya memang belum bisa di 60 frame per second. Oke, sementara untuk kamera belakangnya itu bisa di 4K 60 frame per second. Ini sudah bisa 4K di 60 frame per second. Bahkan bisa kita zoom, ini 2 kali 4K-nya ya. Bisa 4 kali zoom. Cakep ya. Coba maksimalnya di bisa sampai 10 ternyata ya, teman-teman ya. Tuh. Oh, bisa sampai 6 ternyata, sampai 6 ya. Sampai 6 kali zoom. Dan kita bisa balik lagi ke 1. Wah, 4K di 60 frame per second. Ini di 4K 60 frame per second dan fokusnya asik banget ya tuh. Wih, cakep ya. Ini 4K di 60 frame per second tuh. Kemudian ini di 1080 pixel di 60 frame per second. Oke, cepet banget fokusnya ya. Ini di 60 frame per second Full HD. Sama ya, bisa kita zoom juga sampai 10 kali. Kalau yang Full HD bisa sampai 10 kali zoom. Sit. Oke, cakep. 60 kali 60 fps maksudnya ya, ini ya. Full HD 60 frame per second. Tuh, cakep. Nah, sedangkan ini 60 frame per second Full HD, tapi ini menggunakan fitur Ultra Steady. Ini harusnya lebih stabil ya, teman-teman ya. Bisa lebih stabil, cuman sayangnya nggak bisa di zoom ya. Jadi nggak bisa di zoom. Ini Ultra Steady-nya nih 60 frame per second, nggak bisa di zoom ya. Nih kita coba jalan ke Isal. Sestabil apa? Sekarang mulai kita coba kualitasnya Realme GT6 ya di kondisi low light. Kita lihat ya bagaimana kualitasnya. Berikutnya nih, untuk OS-nya sendiri ya. Sekarang kita bahas OS-nya, oke? HP ini tuh menggunakan Android 14 dengan Realme UI 5 ya, yang sangat smooth dan responsif. Bernavigasi di UI-nya ini tuh sangat mudah digunakan ya, bahkan untuk pengguna baru. Gue seneng banget yang kayak gini. Ada juga nih fitur yang bisa kalian coba, yang namanya Air Gesture ya. Jadi dengan fitur ini kita bisa scrolling konten tanpa perlu memegang HP. Kemudian ada juga yang namanya Floating Windows. Dengan fitur ini multitasking jadi lebih mudah, enak banget. Kemudian ada juga nih Haptics. Fitur ini tuh adalah yang memberikan pengalaman penggunaan mengetik jadi lebih nyaman ya, karena efek getarannya ini tuh enak banget. Kemudian ada juga Snapcard. Ini tuh adalah fitur yang memanfaatkan NFC. Dengan fitur ini kita bisa mengcopy kartu akses nih. Jadi misalnya kalian tinggal di apartemen ataupun mungkin kalian karyawannya Realme mungkin ya. Kan kalau misalnya mau masuk ke kantor Realme ataupun mau masuk ke pintu itu kan harus pakai kartu akses, atau enggak buat absen pakai kartu akses. Akses maksudnya. Nah, kalian bisa copy dulu dengan fitur Snapcard, di copy dulu nih si kartunya ke HP ini ya. Nanti pas kalian mau absen tinggal pakai HP ini aja, tinggal ditempel gitu, tit, gitu kan, langsung absen atau enggak langsung bisa buka pintu. Ini keren banget. Fiturnya ini tuh menurut gua sangat bermanfaat banget buat kalian yang anak kantoran. Kemudian nih kita bahas AI-nya sekarang ya. Jadi HP ini tuh hadir dengan harga di bawah 8 juta yang sudah dilengkapi dengan AI. Artificial Intelligence. Makanya nggak heran ya tagline-nya ini tuh AI Flagship Killer. Karena memang kayaknya baru Realme GT6 deh ya yang bisa ngasih fitur AI dengan harga mid-range. Iya sih kayaknya ya. Bukan cuma AI biasa, tapi ini AI-nya udah bagus banget ya. Good job Realme. AI pertama ada yang namanya AI Screen Recognition. Jadi AI akan membaca apa yang ada di layar ya, entah itu gambar ataupun teks. Dan menariknya kita bisa dengan mudah menyalin teksnya.
Caranya, aktifkan dulu fitur AI Screen Recognition-nya, kemudian tap dan tahan dua jari ya di layar seperti ini nih untuk mengaktifkan AI-nya. Jadi kita bisa dengan mudah mengcopy teksnya. Berikutnya ada yang namanya AI Smart Loop. Ini gue suka banget ya. Jadi kita dengan mudah bisa mengirim gambar ke berbagai aplikasi. Maksudnya bisa nge-share gambar ke berbagai aplikasi ya. Misalnya nih kita buka IG Story, kemudian tap satu jari aja ya, dan tahan agak lama. Kemudian geser aja ke area biru ini ya, maka akan muncul daftar aplikasinya nih. Jadi dengan mudah kita bisa share gambar IG Story tadi ke Instagram, WhatsApp, email, dan lain-lain. Malah kalau misalnya kita share ke IG juga, langsung ada banyak pilihan ya. Mau ke IG Story, ke feed, ke Reel gitu ya. Jadi itu bagus banget, memudahkan kita ya. Atau kalau misalnya kita kirim ke WA juga, akan langsung muncul floating windows. Ini sangat memudahkan kita. Jadi ibaratnya kayak gini nih. Proses kita mau nge-share gambar, misalnya kita mau nge-share gambar IG Story ya, ke si Isa nih kan, ke WhatsApp si Isa. Bayangin, gue mesti download dulu gambarnya, ya nggak sih? Gue mesti download dulu gambarnya dari IG Story, di-save dulu, kemudian masuk ke galeri, kemudian pencet dulu gambarnya, kemudian share, kemudian pilih kontaknya ke si Isal gitu kan, ya Sal? Nah, kalau misalnya pakai AI Smart Loop ini, tekan aja nih di IG Story-nya siapa gitu kan, tekan aja, geser ke WhatsApp, langsung kirim ke si Isal. Jadi bisa mempersingkat proses ini ya, proses yang tadi kita lakukan untuk nge-share gambar itu. Jadi menurut gue ini sangat amat berguna banget. Terus ada juga nih AI yang sangat menarik di bagian kameranya. Jadi kameranya ini tuh bisa merekam atau mengambil gambar di kondisi cahaya yang sangat minim. Ini udah jelasin tadi ya. Bener-bener cahayanya tuh emang bener-bener bukan minim lagi, gelap ya. Namanya AI Night Vision. Caranya seperti ini. Kemudian nih, ada juga fitur AI yang biasa gue pakai, yaitu AI Smart Removal. Dengan AI ini tuh kita bisa menghapus objek yang mengganggu pada sebuah foto. Gue yakin buat kalian nih yang hobi foto-foto bakalan kepake banget. Kemudian nih, untuk menguji keawetan baterainya, berdasarkan pengalaman gue nih, menggunakan HP ini ya untuk penggunaan sehari-hari seperti scrolling Instagram, TikTok, sesekali streaming YouTube, browsing Google, ya sekitar 2 jam pemakaian, baterainya ini tuh habis sebesar 5-6%-an aja. Atau untuk aktivitas gue nih yang tanpa gaming ya, baterainya ini tuh udah awet banget ya, bisa sampai 1 harian penuh. Tapi balik lagi nih, keawetan baterai ini tuh mungkin bakalan berbeda dengan kalian, karena aktivitas penggunaan HP itu kan setiap orang tuh bakalan beda-beda. Ingat ya. Nah, selain baterainya awet, ngecasnya juga ini udah cepet banget ya. Baterainya 5500 mAh, ngecasnya 120 watt, John. Gokil gak? Jadi ngecas 1% sampai 50% hanya butuh waktu 10 menit doang. Hah, cakep. Nah, sebelum gua tutup nih, gua juga mau ngasih tahu ke kalian, selain Realme GT6, kemarin tuh Realme meluncing produk AIoT-nya ya, yang terbaru yaitu TWS-nya. Ada Realme Buds R6 ya, dan Realme Buds R6 Pro. Dan yang gue punya ini tuh Realme, nah ini ya, Realme Buds R6. TWS ini tuh hadir dengan peningkatan fitur dan kualitas audio kelas atas. Dengan kodeknya ini tuh audio LHDC 5.0 yang menawarkan kualitas high-res audio. TWS ini tuh sudah dilengkapi dengan ANC ya, atau ANC ya, 50 decibel pertama di segmennya. Ada fitur ambient sounds, kemudian ada juga fitur game mode dengan latensi yang rendah. Main game pakai TWS ini tuh bakalan lebih playable banget ya. Karakter suaranya juga ini tuh menurut gue cukup ngebass ya, dengan clarity yang cukup jelas. Jadi dengerin lagu genre apa aja, TWS ini tuh approve banget di kuping gua. Jadi overall aman ya. Dan untuk baterainya sendiri ya, TWS ini tuh bisa digunakan sampai 40 jaman. Dan untuk ngecasnya juga udah cepet ya, karena sudah mendukung fast charging. Harga normalnya TWS ini tuh Rp699.000, tapi kalau beli fast flash sale dapat harga di Rp499.000. Cakep banget ya. Tersedia nih 2 varian warna. Nah, yang satunya nih ya, ini forest green nih yang gua suka, dan satunya lagi flame silver.
Oke, baik, kesimpulannya. Apakah HP ini tuh flagship killer? Menurut gua ya iya sih, lumayan. Karena definisi flagship killer tuh susah ya. Tapi intinya nih, HP ini tuh punya chipset flagship ya, Exynos Gen 3. Desainnya juga ini udah bagus banget, feel megangnya tuh mewah banget. Layarnya juga ini tuh udah punya spek yang tinggi dengan maksimum brightness di 6000 nits. Ya walaupun 6000 nits itu tuh penggunanya belum tentu kepake juga ya, tapi at least dia paling terang saat ini ya. Speakernya udah stereo, kameranya bagus, ada teleknya juga, baterainya gede 5500 mAh, ngecasnya cepat 120 watt. Overall jadi HP ini tuh bagus hampir di semua sektor, all rounded banget ya. Terus apa dong yang perlu diperhatikan nih sebelum kalian membeli HP ini? Yang pertama, ini versi gua ya, ingat ya, disclaimer, ini versi gua. HP ini tuh belum support eSIM atau eSIM ya. Kemudian nih yang kedua, kamera ultrawide-nya itu tuh menurut gua kurang gitu ya. Ini kenapa cuma 8 megapiksel? Kenapa nggak ya minimal 13 megapiksel? Tapi balik lagi, segini udah dikasih kamera tele ya. Dan udah ada ultrawide. Main kamera, ultrawide, tele. Wah, lengkap banget asli. Nah, yang ketiga nih, kamera depannya ini tuh belum bisa 60 fps. Ya. Jadi kalian harus memakluminya ya, ini belum bisa 60 fps, tapi setidaknya ini udah bisa 4K di 30 fps. Yang keempat, storage-nya ini tuh nih cuma di 256 GB. Coba kalau misalnya ada varian yang 512 GB, enak banget ya. Moto-motonya kan bagus, videonya juga udah bagus. Ya masa storage-nya kecil ya. Dan yang kelima nih, tidak tersedia slot micro SD. Ya, begitulah. Jika kebutuhan kalian sesuai dengan HP ini ya, menurut gua HP ini tuh sangat layak banget buat kalian beli. Nggak usah ragu, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, gua pamit dan bye. Ya, semua HP itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, bener nggak sih? Tuh. Bukan kekurangan sih, apa ya? Yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan aja gitu, karena kan bisa jadi kekurangan buat gua belum tentu kekurangan buat lo gitu nggak sih?